Pemirsa, Partai Persatuan Pembangunan atau P3 menyatakan sinyal dukungan kepada Prabowo Subianto untuk maju di Pilpres 2029. P3 menyusul Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan Partai Amanat Nasional atau PAN yang terlebih dahulu telah menyatakan dukungan. Gelombang partai politik mendukung Prabowo Subianto kembali maju di Pilpres 2029 alias 2 periode kembali bertambah. Setelah Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan Partai Amanat Nasional, kali ini giliran Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Sinyal kuat dukungan ke Prabowo Subianto mengemuka dalam Musyawarah Kerja Nasional P3 di Makassar, Sulawesi Selatan. Usai membuka Mukernas pada Rabu 11 Februari, Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono menyatakan akan mendukung Prabowo di Pilpres 2029. Untuk memastikan dukungan tersebut akan dirumuskan dalam setiap rapat-rapat kepengurusan P3. Pak Prabowo dua periode. Ya tentu, kalau saya sendiri tentu mendukung. Ya tentu nanti di dalam rapat-rapat akan kita rumuskan dalam rangka apakah. Tapi ini kan masih jauh ya, masih 3 tahun lagi. Partai P3 sendiri juga partai yang berkoalisi dengan pemerintahan saat ini kan. Termasuk saya juga ada di dalam kabinet Merah Putih. Ya tentu kita memberikan dukungan sepenuhnya kepada pemerintah terhadap khususnya adalah kebijakan-kebijakan yang pro dengan rakyat. Ya kita akan dukung sepenuhnya. Dan karena memang program-program kerja yang dilaksanakan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto ini sudah kita rasakan selama 1 tahun ini ya. Sebelumnya pada Rabu 4 Februari silam, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar juga melempar sinyal akan mendukung Prabowo untuk 2 periode. Salah satunya kami puas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Kami yakin Pak Prabowo akan sukses memimpin kita bukan hanya 5 tahun, bahkan 10 tahun yang akan datang. Loh, kita pokoknya intinya puas dengan pemerintahan Pak Prabowo dan kompak minimal 2 periode lah. Pada Kamis 5 Februari, Wakil Ketua Umum PAN Edi Suparno juga menyatakan partainya berkomitmen mendukung Prabowo di 2029. Bahkan walau belum menjadi keputusan resmi partai, Edi mendukung Ketum PAN Zulkifli Hasan sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo. Kita sudah 3 kali mendukung Bapak Presiden Prabowo, satu-satunya partai loh di luar Gerindra yang konsisten mendukung Bapak Prabowo 3 kali, 3 pilpres. Ya. Bagi kita itu sudah sebuah pilihan natural untuk mendukung beliau kembali. Gini, bagi saya adalah partai politik dan apalagi partai politik itu sekarang memiliki kesempatan untuk bisa mengajukan kader-kadernya dengan tidak ada presidential threshold. Tentu saya mau mendukung Pak Zulhas. Kalau ditanyakan hari ini, saya dukung Pak Zulhas mendampingi Pak Prabowo di tahun 2029 tentu. Dan bagi saya itu juga akan menghidupkan mesin partai. Ya, kader-kader juga akan tergerak untuk mendukung ketua umumnya. Saya bisa pastikan perolehan suara partai dan nanti akan melonjak di 2029. Sementara pada Jumat 6 Februari, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono menyampaikan terima kasih atas dukungan parpol ke Prabowo. Sugiono menegaskan Gerindra belum membahas calon wakil presiden yang akan mendampingi jika Prabowo maju 2 periode. Kursi cawapresnya itu direbutin semua nih Mas. Wah, kita belum pernah ngomong itu. Dari partai politik lain pernah ada yang mengajukan membuka topik soal itu Mas? Kita belum pernah membuka topik itu. Untuk siapa pendamping Pak Prabowo nanti masih akan terbuka dulu sampai 2029? 2029 itu masih 3 tahun lagi. Banyak yang bisa terjadi 3 tahun ya. Jadi tidak ada bicara itu, masih fokus pada itu tadi saya sampaikan. Perjuangan ini masih panjang ya. Perjuangan ini masih panjang. Pada hari yang sama di tempat yang terpisah, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyatakan sudah mendengar dorongan agar Prabowo dipasangkan dengan sejumlah tokoh, salah satunya Ketum PAN. Dasko menyebut hal itu sebagai wacana dan hiburan bagi publik. Nah, bahwa kemudian kita dengar di luar ada wacana-wacana dipasangkan dengan beberapa tokoh, yaitu kita anggap sebagai wacana dan juga hiburan untuk rakyat lah gitu. Dasko menegaskan Presiden Prabowo Subianto hingga saat ini belum menentukan langkah politik untuk Pilpres 2029 dan masih akan melihat lebih dahulu kinerja pemerintah pada periode pertama. Tim Liputan Berita 1.
Dan untuk membahas lebih lanjut lagi pemirsa terkait dengan hal ini, kita telah terhubung melalui sambungan virtual dengan sejumlah narasumber. Di antaranya ada Ketua DPW P3 Jakarta, Saiful Ahmad Dasuki. Kemudian pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Pak Soza, Pak Saiful. Baik, senang sekali bisa meluangkan waktunya Bapak-Bapak di tengah kesibukannya untuk berdialog di Berita Satu Utama. Nah, saya mau ke Pak Saiful terlebih dahulu. Pak Saiful, terkait dengan P3 yang disebut menyusul PAN, kemudian PKB dan beberapa partai lain untuk mendukung Prabowo Subianto melaju kepada periode keduanya. Izinkan saya membacakan sedikit Pak ya, kalau tidak salah kalimat yang disampaikan oleh Ketum P3 Mardiono ini, kalau saya sendiri tentu mendukung, tentu nanti di dalam rapat-rapat akan kita rumuskan. Pertanyaan saya Pak Saiful, jadi per detik ini kita berbincang, apakah sikap dari P3 ini memang sudah resmi sikap partai atau masih dalam tataran dukungan personal Ketum P3? Ya, terima kasih. Kami alhamdulillah baru saja menyelesaikan agenda musyawarah kerja serentak di Makassar dari kemarin sampai hari ini, dan itu memang menjadi bagian salah satu pembahasan kami. Tapi belum menemukan keputusan yang resmi karena dibentuk lagi tim rumus dari unsur peserta mukernas kemarin yang akan lebih spesifikkan lagi dari pembahasan tersebut. Tapi pada intinya karena kami P3 menjadi bagian dari pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, tentunya sangat menyambut baik perkembangan dinamika politik ini. Terlebih lagi tingkat kepuasan rakyat, masyarakat kita sangat tinggi ke Pak Prabowo. Tentunya ini menjadi catatan sendiri buat kami, begitu Pak. Baik, nah Pak Saiful mungkin bisa lebih spesifik terkait dengan apa yang menjadi poin kepuasan mungkin terkait dengan program-program pemerintahan kah atau sosoknya Presiden Prabowo Subianto sendiri kah yang dibahas dalam kemarin acara di Makassar seperti apa Pak? Ya, program kerja Pak beliau Prabowo di dalam Astana Cita dan beberapa program-program termasuk PGN, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat dan sebagainya, ini menjadi program-program rakyat yang sangat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, dan ini kita anggap sebagai sebuah keberhasilan yang sangat memuaskan bagi masyarakat tentunya terhadap Presiden Pak Prabowo. Di samping itu juga menjadi penilaian objektif kami tentang kepemimpinan Prabowo yang sangat menaungi dan memberikan sebuah kepastian politik tentunya bagi kami setiap partai politik. Itu juga menjadi pertimbangan kami, Mbak Fazia. Baik. Nah, kalau begitu sebelum kita masuk ke azan maghrib, saya ingin ke Mas Agung terlebih dahulu. Mas Agung, melihat fenomena banyak partai politik yang sudah secara gamblang mengatakan dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk maju di periode kedua, menurut Anda ini masih dalam kategori kepagian atau memang sudah waktu timingnya tuh memang sekarang sudah mulai panas nih, sudah mulai siap-siap nih mesin partai politik ya? Ya, pertama secara kuantitatif Mbak Soza, memang kita tahu approval rating Presiden Prabowo sementara ini cukup tinggi ya. Sebagaimana terekam di banyak hasil survei kredibel di kisaran ya yang terbaru 79,9 sampai ya bisa 82 sekian persen. Jadi cukup tinggi approval ratingnya. Kemudian elektabilitas juga sementara Presiden Prabowo belum ada yang menandingi. Per sore ini kita membahas. Jadi secara kuantitatif ini logis-logis saja. Ya tidak ada kepagian, tidak ada kecepatan dan seterusnya. Tapi secara kualitatif kan bisa jadi memang beberapa pihak menyayangkan karena pemerintahan baru saja bergulir sehingga nanti bisa mengganggu fokus kerja pemerintah Presiden Prabowo ya ketika misal ada masalah soal kebencanaan, ekonomi dan seterusnya. Nah, secara kualitatif yang lain memang juga harus dilihat bahwa ada motif-motif soal misalkan untuk konteks P3 bagaimana bisa stabil baik dalam konteks internal. Ya. Baik. Izin boleh dilanjutkan lagi. Jadi tadi menurut Anda karena memang approval ratingnya popularitasnya sangat signifikan angkanya, jadi tidak terlalu pagi ya, sangat wajar ya partai-partai ini sudah menyatakan dukungannya untuk periode kedua ya?
Betul, menyambut momen itu makanya kenapa kemudian banyak partai misalkan P3, kemudian PKB, PAN, bahkan Golkar lebih dulu mendeklarasikan dukungan kepada Presiden Prabowo 2 periode tanpa calon wakil presidennya, Mbak Soza. Ini yang menarik. Nah, yang berikutnya lagi, memang kita tahu untuk konteks P3 secara kualitatif ada dinamika yang mengemuka di internal partai sehingga butuh stabilitas, sehingga ya P3 bisa lebih fokus menatap 2029 secara utuh dalam konteks bagaimana partai masuk parliamentary threshold, masuk parlemen ya, memenuhi ambang batas, semacam itu. Yang kedua juga ya P3 bisa mengoptimalkan ceruk-ceruk ya elektoral yang lain untuk mengisi pos-pos strategis pemerintahan nanti, karena mendukung Presiden Prabowo lebih awal, berbeda dari pemilih Pilpres sebelumnya yang P3 salah dukungan semacam itu ya Pak Saiful. Jadi posisi yang didapatkan tidak strategis seperti sekarang. Seperti itu sebagai pengantar, Mbak Sosa. Oke, saya konfirmasi. Jadi Pak Saiful, apa benar ini sempat salah dukungan dan harus lengser nih di periode kali ini dari parlemen, dan ini bagian dari strategi berarti ya agar P3 masuk lagi ke Senayan. Bagaimana nih Pak Saiful? Ya, kalau pemilu Pilpres kemarin bukan salah dukungan, belum beruntung aja Pak. Tapi kan dinamika pasca Pilpres kemarin kan bagaimana Pak Prabowo mampu merangkul semua elemen, merangkul semua politik, ini juga menjadi jadi penilaian kami, dan ini tentunya memperkuat keinginan kami pula untuk tentunya menjadi bagian dari pemerintahan ini. Dan kebetulan kan ketua umum kami menjadi bagian dari pemerintahan Pak Prabowo saat ini, menjadi utusan presiden di bidang ketahanan pangan. Itu juga menjadi tanggung jawab kami untuk mensukseskan dan mendukung sepenuhnya program-program pemerintah, khususnya cita-cita dari Pak Prabowo. Baik, nah tapi kan yang menarik juga seperti tadi analisa yang disampaikan oleh Mas Agung, dukungan diberikan walaupun cawapresnya masih akan nanti-nanti nih dibicarakan. Baru satu partai sepanjang ini catatan saya ya menunjukkan partai yang cukup pede menawarkan kadernya untuk sebagai cawapres. Nah pertanyaannya, kalau P3 sendiri sebenarnya cawapres ini bebas siapapun saja dari partai koalisi, atau P3 ingin nih supaya kadernya kalau misalnya bisa untuk mendampingi Presiden Prabowo? Ya, tentunya dinamika akan terus kami pantau, kami ikuti. Tentunya sebagai sebuah partai politik kami menginginkan kader kami bisa mendampingi Pak Prabowo, tapi kan tentunya hal-hal lain ini menjadi pertimbangan kami. Kedepannya ini betul kata Pak Agung tadi, ini masih sangat jauh Pilpres ini, tapi tentunya ini tidak lepas menjadi perhatian dan diskusi kami di Jakarta. Nah tentunya kami juga harus fokus pada kepentingan partai kami sendiri, yaitu bagaimana bisa masuk kembali ke parlemen pada 2029. Nah, salah satu agenda prioritas kami ini adalah lanjutan dari proses konsolidasi musyawarah wilayah tingkat provinsi yang sudah selesai di seluruh provinsi, dan Mukernas ini kita seluruh pengurus wilayah kumpul untuk berbicara dan diskusi tentang program-program kerja kami ke depan, khususnya menyambut persiapan pemilu, agar kami bisa ikut pemilu 2029 dengan membangun sebuah struktur dan persyaratan kepemiluan, dan yang terlebih penting adalah konsolidasi bagaimana kami bisa masuk kembali pada parlemen di pemilu 2029. Nah, terkait dengan isu bagaimana 2 periode Pak Prabowo, tentunya konstitusi kita juga tidak melarang untuk Prabowo. Kesempatan itu bisa sangat terbuka, apalagi kondisi tingkat kepuasan masyarakat yang sangat tinggi, ini tentu menjadi pertimbangan khusus kami. Baik. Nah, saya ingin sekarang perspektif yang mungkin lebih agak jauh sedikit, lebih luas sedikit nih, Mas Agung. Memang setiap partai politik mempunyai agendanya masing-masing. Kalau P3 tadi seperti kata Pak Saiful, yang paling utama adalah ingin kembali lagi ke Senayan. Tetapi kalau kita lihat dukungan yang diberikan sejak jauh-jauh hari ini oleh berbagai partai politik terhadap calon yang dinilai memiliki kans paling besar, apakah ini menjadi suatu bukti kebenaran dari fenomena pragmatisme di partai politik atau di dunia politik tanah air kita yang sedang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, dan mengapa sebenarnya hal ini bisa terjadi? Mas Agung, silahkan analisa ya.
Ya, secara historik kan memang dalam konteks presidensialisme multipartai ekstrim seperti di Indonesia, Mbak Soza, itu memang petahana selalu diuntungkan ya ketika maju di periode kedua. Dan sehingga lawan-lawan politiknya itu akan berpikir keras bagaimana cara dalam tanda petik mengalahkan ya petahana supaya mereka terpilih. Dan sementara ini dalam konteks historik sejarah kita belum ada yang bisa membantah itu ya ketika pemilunya langsung, sehingga ini pula yang membuat pragmatisme di antara partai-partai politik kita itu lebih kuat semacam itu, walaupun MK sudah menciptakan sebuah ekosistem politik yang kondusif untuk bagi para peserta ya pemilu nanti mereka bisa mencalonkan ya bila tidak ada utak-atik gatuk di balik capres dan cawapres. Jadi P3 kalau memang jadi peserta pemilu itu bisa mencalonkan sendiri Mbak Soza, dan itu lebih menguntungkan untuk ya mengerek suara partai karena efek ekor jas atau kotel efek itu bisa dialirkan dengan maksimal karena jagoannya P3 itu turun bertarung ya, apalagi menimbang party ID di kita masih rendah. Jadi kedekatan pemilih dengan partai itu rendah, sehingga kalau P3 punya figur yang dimajukan di Pilpres itu bisa meningkatkan ya kemungkinan P3 masuk parlemen. Tapi kan ada satu hal yang perlu dipertimbangkan P3 ataupun calon yang diusung. Ya, selain soal elektabilitas, soal isi tas Pak Soza. Karena maju Pilpres itu butuh budget ya Pak Saiful ya. Dan nggak mudah ketika kondisinya P3 lagi butuh terkonsolidasi. Ya, dan sedang menghadapi dinamika yang cukup serius di internal. Sehingga saya kira strategi P3 ini ya menurut saya tidak pragmatis murni, tapi juga ya sebuah kebijaksanaan ya dengan kondisi dan realitas hari ini, sehingga P3 bisa fokus masuk parlemen dan harapannya bisa juga terlibat dari awal ya pemenangan ya, Presiden Prabowo semacam itu, karena jangan sampai terlambat lagi mendukung, nanti punya dapat potongan sedikit Pak Saiful ya. Baik. Merupakan bagian dari strategi untuk bangkit kembali, tetapi tadi catatannya ya butuh effort dalam tanda kutip ya yang sangat besar juga untuk bisa mencapai target tersebut. Nah, tapi Pak Saiful tadi ada sempat disinggung soal efek ekor jas ya oleh Mas Agung. Nah, pertanyaan saya sekarang, seberapa pede sebenarnya P3 dengan dukungan yang diberikan sejak awal ini hingga nantinya ini bisa konsisten ya diharapkan sampai nanti kontestasi dimulai untuk 2029 ini bisa mendapatkan efek ekor jas dari dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang sudah diberikan sejak awal. Apalagi kita tahu ya, P3 ini kan partai yang dengan masa partai keagamaan agamis. Kemudian juga sejauh mana pertimbangan untuk mendukung Presiden Prabowo Subianto ini menggambarkan harapan dari konstituen P3 sendiri? Ya, kami sangat optimis Pak Zoya, karena tadi Mbak Zoya sudah menyampaikan betul bahwa P3 ini adalah partai yang berada di Islam, dan tentu dalam konteks perpolitikan Indonesia ini tentu selalu punya pengaruh yang besar isu-isu keislaman ini, dan tentunya P3 berada dalam posisi yang tepat untuk di kontestasi tersebut. Nah, tentunya terkait dengan kemungkinan atau harapan di mana MK sudah meloloskan PT yang 0% untuk pencalonan presiden wakil presiden, ini juga menjadi sebuah harapan dan kemungkinan yang bisa kami mainkan di depan. Nah, tentunya realitas politik juga harus kami akui, karena kami hari ini terlempar dari parlemen, ini jadi sebuah pertimbangan lain. Makanya apakah efek ekor jas ini bisa kita dapatkan ketika kita berada dalam kontestasi itu sendiri, atau kita menjadi bagian yang mensukseskan kontestasi itu buat Pak Prabowo, ini tentunya akan kita bahas lebih dalam lagi Pak. Karena ini tentu butuh pemikiran yang dalam, karena kepentingan kami hari ini adalah bagaimana memberikan P3 ke parlemen ke sana. Baik, nah Mas Agung, dengan dukungan yang sudah disampaikan dan juga tadi apa yang menjadi poin-poin fokus dari P3 ya, kira-kira menurut Anda nih, meskipun 2029 masih ada beberapa tahun lagi, kita di 2026 bulan Februari pula. Nah, seberapa besar change-nya ini untuk ada perubahan terkait dengan dukungan ini di tengah jalan? Apakah justru menurut Anda sejauh ini seperti akan semakin menguat?
Atau justru bisa terjadi dinamika yang sangat merubah peta tersebut? Iya, kalau dalam konteks P3 ini dinamikanya terus terjadi sampai hari ini, Mbak Soza. Jadi kalau P3 dalam tanda petik belum mampu menertibkan dinamika itu secara utuh, nah perubahan itu akan datang dari dalam sendiri. Ya, ketika misalnya ada tuntutan untuk perubahan dukungan untuk Pilpres 2029. Tapi kalau P3 bisa menertibkan, tidak akan banyak perubahan mestinya gitu. Jadi konsolidasinya utuh di internal, kemudian efeknya ke eksternal. P3 solid mendukung Presiden Prabowo dan harapannya dukungan ini tepat semacam itu ya, tidak salah dukungan lagi gitu, karena bahaya kalau zong lagi, khawatir nanti untuk kan akan semakin susah karena suara P3 ini kan basisnya pemilih-pemilih religius ya. Kalangan Islam perdesaan semacam itu, kita asumsikan ormasnya Nahdlatul Ulama. Nah kemarin waktu 2024 kalau di cross tabulasi data survei itu sesungguhnya basis dukungan P3 itu ke Capres 01 kemudian yang kedua baru Capres 02 Pak Prabowo, yang pertama Anies, yang kedua Pak Prabowo, yang ketiga baru Mas Ganjar semacam itu. Nah sayangnya P3 di 2024 itu mendukung Capres 03 Mas Ganjar. Jadi dari hasil data kuantitatif saja itu sudah kurang tepat ya, bukan dukung yang pertama, bukan dukung yang kedua, tapi dukung yang ketiga yang perolehan suaranya terendah di survei. Nah saya kira nanti kalau P3 ingin lolos parlemen, pilih capres yang tepat, survei dulu supaya masuk parlemen dan menang di Pilpres juga. Seperti itu. Baik, berarti kemarin 2024 ini menjadi pelajaran yang sangat telak ya, sangat penting nih bagi P3 ya. Dan tadi dinamika internal harus diselesaikan terlebih dahulu agar perubahan ini tidak terlalu 180 derajat nih untuk menuju ke 2029. Nanti jadi gelagapan lagi nih untuk menghadapi 2029. Targetnya malah justru nggak tercapai nih Pak Saiful. Nah kalau begitu Pak Saiful, Anda mengatakan tadi di awal bahwa apa yang disampaikan oleh Ketum P3 Mardiono ini memang menjadi sikap yang belum dibahas dalam keputusan resmi. Nah pertanyaannya, apakah sudah ada timeline mungkin sejak dilakukannya Mukernas di Makassar kemarin, kira-kira kapan ya bisa disampaikan secara resmi ini menjadi sikap partai untuk kembali mendukung Prabowo Subianto di periode kedua? Iya, sebelum ke sana tadi saya sedikit berikan backgroundnya kemarin, kenapa kita 2024 bisa gagal masuk Pilpresnya juga, karena memang tadi betul kata Pak Baskoro bagaimana dinamika internal kami itu sangat tinggi turbulensi politiknya. Dan itu terjadi setahun sebelum pemilu. Dan ini tentu menjadi pelajaran sangat berharga buat kami. Makanya Pak Ketum, Pak Mardiono ini langsung tancap gas. Kita muswil seluruh provinsi se-Indonesia, kita konsolidasi Mukernas, kita lanjut ke Muscap, nantinya Musyawarah Cabang, tingkat kota dan kabupaten dan seterusnya untuk mendorong penguatan struktural agar syarat untuk mengikuti pemilu verifikasi faktual bisa kita lewati. Itu yang terpenting. Dan kita punya waktu yang sangat panjang. Nah, terkait dengan keputusan tentang mendukung Pak Prabowo 2 periode, ini tentu menjadi sangat terbuka buat kami, Pak, karena betul kata tadi, bagaimana oportunitas politik itu memang tidak bisa kita hindarkan, dan kebetulan kami punya sebuah target yang lebih besar, menghantarkan P3 ke parlemen, dan tentunya dibarengi dengan kerja-kerja politik terkait dengan koalisi-koalisi atau dukungan Pilpres pada yang akan datang. Nah, nanti insya Allah dari Mukernas kita berlanjut pada BIMTEK anggota DPRD se-Indonesia di Bali. Mungkin besok pasca itu mungkin akan ada pernyataan resmi dari Ketum terkait dengan apa yang menjadi Mukernas dan BIMTEK pada esok hari. Baik, jadi setelah Mukernas akan dilanjutkan dengan BIMTEK dan diharapkan setelah itu ada ya konferensi pers terkait dengan sikap resmi dari P3. Nah, terakhir Mas Agung, karena saking banyaknya partai yang berlomba-lomba menyatakan dukungannya untuk Prabowo Subianto di periode kedua, pertanyaannya banyak yang juga khawatir ini akan mengganggu kinerja dari pemerintahan. Nah, pertanyaannya apakah Anda melihat ada kekhawatiran ini yang bisa benar-benar terwujud, partainya orang-orang ini tidak terlalu fokus lagi kerja, malah fokus untuk ngurusin partai politik menuju ke 2029 atau gimana nih Mas kira-kira?
Iya, bagi partai-partai yang misalkan ketumnya ingin maju menjadi cawapres, Mbak Soza, ya misalkan Pak Mardiono, Caimin, atau Pak Julhas, yang disurvei namanya belum moncer, otomatis ya sebuah keniscayaan melakukan kerja-kerja politik sekaligus kerja-kerja publik semacam itu. Nah, untuk mengkombinasikan atau mensinergiskan dua hal itu kan nggak mudah ya. Otomatis akan ada sedikit kendala, gangguan ketika hari ini ketum-ketum tersebut punya tanggung jawab publik seperti itu. Jadi kekhawatiran itu ada dasarnya. Karena memang ketiga ketum partai ini elektabilitasnya belum cukup optimal. Untuk mengerek itu kan, untuk membuat atraktif, otomatis harus bekerja lebih dibanding kandidat yang lain. Nah, saya harapannya kerja lebihnya bukan di kerja politik, Mbak Soza, tapi kerja publiknya. Caimin misalkan sebagai Menko, Baik. Pak Julhas sebagai Menko, kemudian Pak Mardiono sebagai Watimpres ya. Baik. Utusan khusus presiden. Nah, jadi kerja-kerja publik di sana dioptimalkan, diorkestrasi sehingga publik merasa ketiga ketum ini memang layak dan pantas untuk menjadi cawapresnya Presiden Prabowo, seperti itu. Baik, bisa berjalan beriringan ya, itu harapannya dari semua pihak. Terima kasih untuk diskusi yang sangat menarik, namun karena waktu kita terbatas, kita lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih Pak Saiful, Mas Agung, salam sehat, selamat kembali melanjutkan aktivitas. Ya, sehat terus, Assalamualaikum.